Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1 kurikulum merdeka ya. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 43 hingga 46. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bagian 2, pembagian. Tujuan mempelajari pembagian bilangan positif dan negatif menggunakan perkalian. Q, isilah kotak dengan bilangan yang sesuai. 1. Kotak dikali positif 2 sama dengan positif 6. Nah, ini kotaknya nanti diisi bilangan berapa gitu ya. Yang kalau dikalikan positif 2 hasilnya adalah positif 6. Nomor 2, kotak dikali positif 2 sama dengan negatif 6. Jadi kita nanti mengisi yang di dalam kotak ini dengan angka yang tepat. Nomor 3, kotak dikali negatif 2 sama dengan positif 6. Nomor 4, kotak dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Di sini petunjuknya, menentukan bilangan untuk diisikan di kotak, kita menggunakan pembagian sebagai kebalikan perkalian. Operasi pembagian bilangan positif dan negatif juga disebut pembagian. Hasil dari pembagian disebut hasil bagi. Nah, jadi ini kata kuncinya. Kita menggunakan pembagian ya untuk mengisi yang di dalam kotaknya. Bagaimana caranya? Langsung aja. Nah, begini caranya. Untuk yang nomor 1, kotak dikali positif 2 sama dengan positif 6. Ini ya, kotak dikali positif 2 sama dengan positif 6. Cara mengerjakannya, kita menggunakan pembagian. Ini, positif 6 dibagi dengan positif 2. Hasilnya berapa? Positif dibagi positif, nanti hasilnya adalah positif juga. Barulah 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi yang di dalam kotak itu kita isikan dengan positif 3. Seperti ini. Jelas ya? Oke, kita pindah ke buku di sini. Positif 3. Lanjut, untuk yang nomor 2-nya, kotak dikali positif 2 sama dengan negatif 6. Kita tuliskan dulu. Kotak dikali positif 2 sama dengan negatif 6. Nah, caranya serupa, yaitu negatif 6 kita bagi dengan positif 2. Gini, negatif 6 bagi positif 2 sama dengan, kalian ingat-ingat ya Dek ya, negatif dibagi positif itu hasilnya adalah negatif. Kasar diulang, negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Sekalian dihafalkan. Barulah 6 dibagi 2, yaitu 3. Jadi yang di dalam kotak di sini kita isi dengan negatif 3. Gitu, kita pindahkan ya. Ini negatif 3. Kalau kita cek, negatif 3 dikali positif 2 itu betul sama dengan negatif 6. Pokoknya negatif kali positif adalah negatif. Sekalian menghafal ya Dek ya. Lanjut, nomor 3. Kotak dikali negatif 2 sama dengan positif 6. Kita tulis kotak dikali negatif 2 sama dengan positif 6. Oke, nah cara menghitungnya sama, kita balik ya. Positif 6 dibagi ini, negatif 2. Gitu ya, sama dengan, nah positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Terus 6 bagi 2 yaitu 3. Jadi kita isi di sini adalah negatif 3. Oke, kita pindahkan ke buku negatif 3. Satu lagi yang nomor 4, kotak kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kotak kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, cara mengerjakannya dibalik menjadi negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan, oke, negatif dibagi negatif adalah positif. Kasari ulang, negatif dibagi negatif adalah positif. Barulah 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi kita isikan di sini kotaknya dengan positif 3.
Baru kita pindah. Nah, di sini positif 3. Oke, jelas ya. Nah, sekarang yang perlu kalian hafal, boleh dari sini. Positif dikali positif adalah positif. Negatif dikali positif adalah negatif. Negatif dikali negatif adalah positif. Positif dikali negatif adalah negatif. Ini perkaliannya. Nah, karena di sini pembahasannya tentang pembagian, maka nanti kalian juga harus menghafal setelah dibalik menjadi seperti ini. Positif bagi positif, positif ya. Negatif bagi positif, negatif. Pokoknya kalau salah satunya negatif terus dibagi dengan positif, hasilnya selalu negatif. Dibalik juga gitu. Positif dibagi negatif tetap negatif. Ya, salah satunya ada yang positif dan salah satu lainnya ada yang negatif. Nah, hasilnya selalu negatif. Ini ya. Tapi kalau dua-duanya positif, dibagi tetap positif. Begitu juga dengan kalau dua-duanya negatif. Dibagi hasilnya ternyata tetap positif. Ya, untuk yang negatif hanya yang salah satu ada tanda negatifnya aja gitu kalau menghafalkannya. Nah, sebaiknya memang menghafalkan gini bukan hanya teorinya aja, tetapi kalian sering gunakan dalam bentuk hitung-hitungan. Nanti akan lebih mudah untuk mengingatnya. Yang penting kita lanjutkan dulu aja. Q-nya ini sudah selesai. Nah, sekarang bawahnya itu ada contoh 1 dan soal 1. Kita selesaikan. Oke, contoh 1. Perhatikan 1 dan 2 pada Q. Kita memperoleh persamaan pembagian berikut ini. 1. Karena positif 3 kali positif 2 sama dengan positif 6, maka positif 6 bagi positif 2 adalah positif 3. Ini kita sudah punya ini tadi, Dek. Dari sini nih. Nih ya, positif 3 kali positif 2 sama dengan positif 6, itu yang ini. Terus positif 6 bagi positif 2 sama dengan positif 3, yang ini. Oke, kemudian yang 2, karena negatif 3 kali positif 2 sama dengan negatif 6, maka negatif 6 bagi positif 2 adalah negatif 3. Kita juga udah punya ya, ini yang nomor 2-nya. Negatif 3 kali positif 2 sama dengan negatif 6. Tuh, sama persis ya. Kemudian negatif 6 bagi positif 2 sama dengan negatif 3, itu yang ini. Nah, negatif 6 bagi positif 2 sama dengan negatif 3. Ini sudah, berarti ya. Oke, beres. Karena ini memang cuma contoh. Berikutnya di sini, soal 1. Perhatikan 3 dan 4 pada Q. Isilah kotak dengan bilangan yang sesuai. 3. Karena negatif 3 kali negatif 2 sama dengan positif 6, maka positif 6 bagi negatif 2 sama dengan berapa? Ini aja, kan dibolak-balik ya, negatif 3 kali negatif 2 positif 6. Berarti positif 6 dibagi dengan negatif 2, ya kan? Sama dengan ya ini, yang belum ada tulisannya, yaitu negatif 3. Gitu ya. Nih, negatif 3 kali negatif 2 positif 6. Berarti positif 6 bagi negatif 2 adalah negatif 3 dari sini. Nomor 4-nya juga gitu ya. Positif 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Maka negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan ini negatif 6-nya, ini negatif 2-nya. Berarti hasilnya adalah positif 3. Kita tulis di sini. Kalau di hitungan kita tadi juga udah ada ya untuk nomor 3 dan 4. Sama persis. Nih, lihat ya. Negatif 3 kali negatif 2 sama dengan positif 6. Berarti positif 6 bagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Itu yang nomor 3 di sini. Sama persis. Untuk yang nomor 4 juga sama persis nih. Positif 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Berarti negatif 6 bagi negatif 6 sama dengan positif 3. Ini dia. Ya, sama persis. Udah, berarti terisi juga ya soal 1. Nah, berikutnya kita masuk ke soal 2. Diskusi. Apa hubungan antara tanda dan nilai mutlak dari hasil bagi serta tanda dan nilai mutlak dari bilangan-bilangan dalam pembagian bilangan positif dan negatif? Gunakan 4 pernyataan matematika pada contoh 1 dan soal 1. Jadi kita harus menggunakan 4 pernyataan matematika yang ini pada contoh 1 dan pada soal 1. Langsung saja ya, begini menjawabnya. Nah, ini dia Dek, cara menjawab soal 2.
4 pernyataan matematika tentang hubungan antara tanda dan nilai mutlak dari hasil bagi serta tanda dan nilai mutlak dari bilangan-bilangan dalam pembagian, yaitu ini dia ya 4 pernyataannya. Pernyataan yang pertama, karena positif dikali positif sama dengan positif, maka positif bagi positif sama dengan positif. Oke, dicatat ya. Pernyataan yang kedua, karena negatif kali positif sama dengan negatif, maka negatif bagi positif sama dengan negatif. Lanjut ke pernyataan ketiga dan keempat. Yang ketiga, karena negatif kali negatif sama dengan positif, maka positif bagi negatif sama dengan negatif. Terakhir yang keempat, karena positif bagi negatif sama dengan negatif, maka negatif bagi negatif sama dengan positif. Nah, ini kalian catat baik-baik. Untuk selanjutnya ditempel di kertas yang besar gitu ya. Kemudian ditulis di kertas yang besar, tempelkan di depan meja belajar kalian ya. Dibawa kemana-mana, terus dipakai latihan yang sering, nanti kalian akan terbiasa kayak gini. Harus hafal ya, sehingga nanti pas ujian gampang. Oke, sudah. Ini selesai soal 2. Nah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di bawahnya ada pembagian menggunakan tanda dan nilai. Ini contoh 2. Hasil bagi 2 bilangan dengan tanda berbeda. Nomor 1, positif 14 bagi positif 7 sama dengan positif. Nah, dari mana positifnya ini? Dari tadi yang sudah kita hafalkan ya. Nih, positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Makanya langsung ditulis duluan hasilnya, yaitu positif. Barulah bilangannya dibagi 14 bagi 7, yaitu 2 kan? Berarti hasil akhirnya adalah positif 2. Nih, keterangannya ya, positif bagi positif adalah positif. Contoh berikutnya yang nomor 2, negatif 18 dibagi negatif 3. Nah, kita tentukan dulu nanti tandanya hasilnya apa. Ingat, negatif dibagi negatif adalah positif. Makanya dia langsung ditulis duluan di sini positif. Barulah bilangannya ditulis ya, 18 bagi 3, yaitu 6 kan? Maka hasilnya adalah positif 6. Ini untuk pengingat, negatif bagi negatif adalah positif. Di halaman berikutnya, halaman 44, contoh 3, hasil bagi 2 bilangan dengan tanda berbeda. 1. Positif 8 bagi negatif 2 sama dengan, nah kita ingat-ingat dulu positif bagi negatif hasilnya adalah negatif ya. Ini udah ada catatannya di sini, barulah angkanya atau bilangannya dibagi 8 bagi 2. Nih, 8 bagi 2 kan 4, tapi tandanya harus negatif, jadinya negatif 4. Gitu. Berikutnya negatif 21 bagi positif 3. Kita ingat-ingat dulu, negatif dibagi positif adalah negatif. Makanya langsung ditulis nih negatif ya. Barulah 21 bagi 3 yaitu 7. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 7. Ini dia ya. Negatif bagi positif adalah negatif. Nah, menggunakan contoh 2 dan contoh 3 tadi, kita kerjakan soal 3 di sini. Hitunglah. Nomor 1, positif 18 bagi positif 9. Langsung saja ya. Ini udah kutulis ya, soal 3 yang nomor 1, positif 18 bagi positif 9. Kita ingat-ingat dulu, positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Langsung tulis, terus buka kurung, barulah 18 bagi 9. Gini. Tutup kurung. Nah, berarti hasilnya adalah positif. 18 bagi 9 berapa? 2. Selesai. Jadi soal nomor 1 itu jawabannya positif 2. Lanjut ke soal berikutnya, ini nomor 2. Negatif 12 bagi negatif 2. Kita tulis dulu ya. Negatif 12, agak naik, oke, dibagi negatif 2, gitu kan. Nah, sama dengan, kita ingat-ingat dulu, negatif dibagi negatif adalah positif. Oke, yang belum hafal silahkan dibuka lagi tadi ya catatannya, boleh menyalin dari yang di sini juga boleh ya, atau dari yang punyanya Kak Sari tadi juga boleh. Intinya negatif dibagi negatif adalah positif. Barulah 12 dibagi 2, tulis.
Nah, 12 dibagi 2 berapa? 6 ya, tapi tandanya adalah positif. Jadi positif 6 gitu. Selesai. Oke, ini nomor 2. Lanjut ke yang nomor 3. Positif 25 bagi negatif 5. Positif 25 dibagi negatif 5 sama dengan, kita ingat-ingat lagi, positif dibagi negatif adalah negatif. Barulah 25 bagi 5 kita hitung gitu. Berapa 25 bagi 5? 5. Tetapi tandanya haruslah negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 5. Gini deh ya. Nah, terakhir soal yang keempat, negatif 100 bagi positif 10. Negatif 100 bagi positif 10. Oke, sama dengan negatif dibagi positif adalah negatif. Barulah 100 dibagi 10. Nah, gini. Sama dengan, nah, negatifnya tulis dulu biar aman. Kita hitung 100 bagi 10 adalah 10. Selesai. Demikian ya, soal 3 sudah selesai kita bahas. Yes, nah sekarang bisa kita lanjut ke bawahnya. Di bawahnya, ini dia pembagian bilangan positif dan negatif dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, ini rangkumannya bisa kalian baca, kalian tulis, kalian pahami. Nanti sebenarnya intinya adalah 4 ini tadi ya, Dek ya. Nih, positif bagi positif adalah positif, negatif bagi positif adalah negatif, kemudian positif bagi negatif adalah negatif, terakhir negatif bagi negatif adalah positif. Sebenarnya intinya itu, dihafal saja. Ada satu lagi, jika 0 dibagi bilangan positif atau negatif, maka hasilnya akan selalu 0. Intinya kalau 0 dibagi positif ataupun negatif selalu 0. Nah, untuk itu kita bisa mengerjakan soal di bawahnya. Ini dia. Oke, soal 4, hitunglah. Nah, di sini ada 9 soal yang harus kita hitung. Langsung saja, nomor 1, positif 10 dibagi positif 2. Ini udah ku salin ya, Dek ya. Yang nomor 1, positif 10 dibagi positif 2. Sama dengan, kita tentukan dulu, positif dibagi positif adalah positif. Barulah 10 bagi 2 gitu. Kok tambah? Bagi ya, 10 bagi 2. Nah, sudah. Berarti tandanya positif harus ikut. 10 bagi 2 adalah 5. Selesai. Jawabannya adalah positif 5. Lanjut ke soal kedua, negatif 8 bagi negatif 4. Ini udah aku catat juga ya. Negatif 8 bagi negatif 4. Kita tentukan tandanya dulu. Negatif dibagi negatif adalah positif. Barulah 8 dibagi 4. Nah, sama dengan positif berapa? 8 bagi 4 adalah 2. Selesai ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah positif 2. Lanjut ke soal nomor 3, positif 16 bagi negatif 2. Ini dia. Positif 16 bagi negatif 2. Positif dibagi negatif adalah negatif. Barulah 16 bagi 2. Nah, berarti hasil akhirnya adalah negatif berapa? 8 ya, karena 16 bagi 2 adalah 8. Selesai. Berikutnya soal keempat, negatif 24 bagi positif 8. Ini udah kusalin ulang ya. Negatif 24 bagi positif 8. Negatif bagi positif adalah negatif. Barulah 24 bagi 8. Gini. Nah, berarti hasilnya adalah negatif berapa? 24 bagi 8 kan 3 ya. Nih, jadi negatif 3. Lanjut ke nomor 5, 0 bagi negatif 5. Sudah aku catat, 0 dibagi negatif 5. Nah, tadi kita punya keterangan di sini ya. 0 dibagi bilangan positif atau bilangan negatif, hasilnya akan selalu 0. Maka jelas nomor 5 ini 0 dibagi negatif 5 sama dengan 0 gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 6, negatif 3 bagi negatif 6. Nah, negatif 3 dibagi negatif 6, kita tentukan dulu tandanya. Negatif dibagi negatif adalah positif.
Kemudian barulah 3 dibagi 6. Jangan dibalik ya, nggak boleh 6 dibagi 3. Karena soalnya adalah 3 dibagi 6. Jadi kita harus ikut 3 dibagi 6 juga. Nah, hasil akhirnya tandanya adalah positif. Barulah 3 dibagi 6 kita hitung. Bisa nggak ngitung 3 dibagi 6? Pakai bagi kurung enak ini deh, gini aja. 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 itu kan nggak bisa, karena 3 lebih sedikit daripada 6. Kalau gitu, boleh kita kasih 0, syaratnya atas ini harus dikasih 0, Nah, sekarang 30 dibagi 6 itu bisa, yaitu 5. Karena 5 dikali 6 adalah 30. Dikurangi 30 kurangi 30 habis ya, atau 0. Sehingga 3 dibagi 6 adalah 0,5 gitu. Tulis di sini 0,5. Selesai ya. Lanjut ke soal nomor 7. Positif 84 bagi negatif 12. Ini dia. Positif 84 bagi negatif 12, kita tentukan dulu tandanya. Positif bagi negatif, hasilnya nanti adalah negatif. Barulah 84 dibagi 12. Nah, berarti hasil akhirnya adalah negatif berapa? 84 bagi 12 itu adalah 7. Selesai. Ya. Lanjut nomor 8, negatif 1,2 bagi positif 4. Ini dia. Negatif 1,2 bagi positif 4. Tandanya dulu. Negatif bagi positif adalah negatif. Barulah 1,2 bagi 4. Kita tulis. Oke, berarti nanti hasil akhirnya harus negatif juga ya. Nah, baru kita ngitung 1,2 bagi 4. Kita kan taunya kan 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 berapa, Dek? 3. Kalau gitu 1,2 dibagi 4 adalah 0,3. Ya, jadi jawabannya negatif 0,3. Gini. Nah, terakhir yang nomor 9, negatif 6,3 bagi negatif 9. Ini dia. Tandanya dulu, negatif dibagi negatif adalah positif. Barulah 6,3 dibagi 9. Gini ya. Oke. Nah, cara menentukannya ini aja. Tandanya kita tulis dulu positif. Barulah kita hitung 6,3 bagi 9. Di sini ya. Kita kan tahunya 63 kalau dibagi 9 itu 7. Nah, karena ini 6,3 dibagi 9 ya sama dengan 0,7. Gitu cara cepatnya deh ya. Jadi jawabannya 0,7. Pindahkan ke sini. Udah deh selesai ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 9 pada soal 4 ini sudah selesai kita bahas. Untuk itu kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 45. Oke, lanjut di halaman 45, pembagian dan kebalikannya. Ada Q lagi, kita kerjakan ya. Bagaimanakah caranya menghitung hasil pembagian bilangan-bilangan pecahan berikut ini? 5/7 bagi 2/3. Nah, petunjuknya di sini, kalian dapat mengubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan pembagi. Bilangan negatif juga memiliki kebalikannya. Sebagai contoh, negatif 2/3 kali negatif 3/2 sama dengan 1. Jadi, kebalikan dari negatif 2/3 adalah negatif 3/2. Kebalikan dari negatif 3/2 adalah negatif 2/3. Jadi, intinya gini, Dek. Kalau kebalikan itu, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Dibolak-balik. Yang tadinya di atas jadi bawah gitu aja ya. Kalau tandanya harus tetap. Nah, sehingga mengerjakan 5/7 bagi 2/3 itu maksudnya boleh dirubah menjadi gini. 5/7 dikali, tuh tadinya kan pembagian, kita rubah menjadi perkalian, tapi syaratnya 2/3-nya ini harus kita carikan kebalikannya. Kebalikannya 2/3 adalah 3/2 gitu. Paham? Nah, kalau sudah seperti ini enak mengerjakannya. Tinggal atas kali atas per bawah kali bawah. 5 kali 3 adalah 15 per 7 kali 2 adalah 14. Selesai. Gitu maksudnya. Nah, makanya di sini di soal 5 kita disuruh berlatih mencari kebalikannya. Ini dia soal 5. Nih ya, soal 5 tentukan kebalikannya. Supaya kita terampil menentukan kebalikan dari pecahan ya atau bilangan bulat.
1. Negatif 4/7 berarti kebalikannya adalah negatif 7/4. Paham ya Dek ya? Jadi kebalikan dari negatif 4/7 adalah negatif 7/4. Negatifnya harus tetap. Oke, lanjut nomor 2. Negatif 1/6. Kebalikannya apa? Negatif 6/1. Nah, 6/1 itu boleh ditulis 6 saja. Ya, per 1 itu nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Lanjut, negatif 5 kebalikannya adalah negatif 1/5. Gitu. Oke. Lagi 4. Negatif 1 kebalikannya adalah, ini bukan sama dengan ya, panah aja. Nah, negatif 1 itu kebalikannya adalah negatif 1/1. Kalau negatif 1/1 itu ya boleh ditulis negatif 1 aja. Jadi kebalikan dari negatif 1 itu ya negatif 1. Nanti ada lagi di sini satu lagi ya. 0 itu tidak memiliki kebalikan nih ya. 0 tidak memiliki kebalikan. Jadi 0 itu ya tetap 0. Seperti halnya ini ya, negatif 1 kebalikannya ya tetap negatif 1. Oke, nah lanjut. Marilah kita menggunakan kebalikan untuk mengubah pembagian menjadi perkalian. Di sini ada Q, kita kerjakan juga. Hitunglah A dan B, ini dia A dan B, kemudian bandingkan hasilnya. Yang A ini pembagian. 15 dibagi negatif 3 sama dengan, kita sudah tahu ya, 15 ini adalah positif. Karena tidak ada tanda negatifnya. Pokoknya kalau tidak ada tanda negatifnya berarti dia positif. Positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif adalah negatif. Sudah mulai hafal ya Dek ya. Barulah 15-nya dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Ini kalau menggunakan pembagian. Nah, yang B menggunakan perkalian, tetapi di sini negatif 3-nya diganti menjadi kebalikannya. Kebalikan dari negatif 3 adalah negatif 1/3. Apakah nanti hasilnya akan sama? Coba kita kerjakan ya. 15 dikali negatif 1/3 sama dengan, tandanya dulu, positif dikali negatif adalah negatif. Oke, barulah 15 dikali 1/3. Ngitungnya boleh di sini, 15 dikali 1/3 itu gini, 15 kali 1/3 sama dengan, ini 15-nya dikali 1. 15 kali 1 adalah 15, barulah per 3. Nah, sama dengan 15/3 itu artinya 15 dibagi 3. 15 bagi 3 adalah 5. Terus kita pindahkan ke sini ya, 5. Nah, hasilnya sama nggak antara yang A dengan yang B? Sama ya, sama-sama negatif 5. Jadi boleh kalau kita ketemu soal pembagian, itu boleh kita rubah menjadi perkalian. Syaratnya di sini yang dibaginya ini ya, atau bilangan yang di belakangnya ini deh ya, harus dicari kebalikannya gitu ya. Nah, nanti tambah latihan soal di bawah-bawahnya ini kalian akan lebih paham maksudnya gimana. Kalau sekarang barangkali masih agak bingung, ikutin aja terus ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya di bawahnya. Oke, nah di sini sebelum ke contoh dan ke soal 6 ya, kesimpulannya tadi, membagi bilangan positif atau negatif sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Ini contohnya 1, 10 bagi negatif 6, ini bisa dirubah menjadi soal perkalian, yaitu 10 kali kebalikannya negatif 6, yaitu negatif 1/6. Nah, berikutnya 10 ini adalah positif ya, positif dikali negatif adalah negatif, barulah 10-nya dikali dengan 1/6. 10 dikali 1/6 caranya 10 dikali 1 adalah 10, terus per 6. Disederhanakan menjadi 5/3. Tandanya harus tetap negatif. Contoh berikutnya, negatif 2/5 bagi negatif 2/3 sama dengan, nah ini kan soal pembagian, bisa dirubah menjadi soal perkalian. Syaratnya yang belakang ini harus dirubah menjadi kebalikannya. Nah, negatif 2/5-nya tetap ya, terus dikali, ini kan bagi ya, jadi kali, kebalikannya negatif 2/3, yaitu negatif 3/2. Barulah negatif kali negatif adalah positif, nah 2/5 dikali dengan 3/2. Caranya
Ini ada yang sama, 2 di atas dengan 2 di bawah boleh dicoret, tersisa 3/5. Nih, tandanya positif, boleh tidak ditulis ya. Positif 3/5 boleh hanya ditulis 3/5 saja. Oke, untuk lebih pahamnya kita kerjakan aja soal 6. Hitunglah, di sini ada 4 soal yang harus kita kerjakan. Siap ya? Oke, soal ke-1. Negatif 1/3 bagi 3/4. Ini sudah aku catat ulang soalnya ya. Negatif 1/3 bagi 3/4. Nah, soal pembagian ini akan kita rubah menjadi soal perkalian. Caranya, negatif 1/3-nya ditulis ulang. Kemudian kali, kita cari kebalikan dari 3/4. Kebalikan 3/4 adalah 4/3. Gitu ya, baru sama dengan, nah ini negatif dikali positif. Dari mana tahu 4/3 ini positif? Karena tidak ada tanda negatifnya. Pokoknya kalau tidak ada tanda negatif berarti dia positif. Kak Sari ulang, negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Barulah 1/3 kita kalikan dengan 4/3. Gini. Oke, hasil akhirnya sama dengan negatif ya. Di sini ikut tandanya. Nah, 1/3 kali 4/3 itu atas kali atas per bawah kali bawah. 1 kali 4 ya 4 per 3 kali 3 9. Ya. Nah, ini jawabannya ya, negatif 4/9. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke soal yang kedua. Negatif 3/5 bagi negatif 9/10. Ini ya, udah kusalin soalnya, negatif 3/5 bagi negatif 9/10. Soal pembagian ini akan kita rubah menjadi perkalian. Caranya, yang negatif 3/5-nya ditulis biasa. Yang dirubah itu atau dicari kebalikannya itu yang belakang ini. Negatif 9/10 kebalikannya adalah negatif 10/9. Gini, negatif 10/9. Nah gitu. Baru ini mudah mengerjakannya kalau sudah dalam bentuk perkalian. Kita lihat dulu tandanya. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Barulah 3/5 kali 10/9. Gini ya. Oke. Nah, sama dengan ini nanti hasil akhirnya harus tetap positif ya. Tandanya tidak boleh berubah. Kemudian ini 3/5 kali 10/9. Cara mengerjakannya boleh pakai coret-coret. Coret-coret itu artinya disederhanakan. Misalnya yang ini 10 dibagi 5. Hasilnya 2 ya. Letakkan di dekatnya 10. Terus 3 sama 9, bacanya 9 dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3, letakkan di dekatnya 9. Pokoknya meletakkannya itu di dekat angka yang lebih besar. Tadi 10 bagi 5 kan yang lebih besar 10 ya. Maka 10 bagi 5 itu 2, 2-nya diletakkan di dekatnya 10. 3 sama 9, 9 dibagi 3, itu kan hasilnya 3. Diletakkan di dekatnya 9. Karena 9 dibandingkan 3 ini 9 yang lebih besar. Sehingga hasil akhirnya adalah 2/3. Gitu aja. Selesai. Kalau kalian menghitung 3/5 kali 10/9 dengan cara yang lain juga boleh. Intinya nanti hasilnya tetap sama 2/3. Cara yang lain misalnya kayak gini ya. 3/5 kali 10/9. Boleh langsung dihitung atas kali atas per bawah kali bawah. 3 kali 10 adalah 30 per 5 kali 9 adalah 45. Nah, 30/45 ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 15. Oke, 30 dibagi 15 adalah 2 per 45 dibagi 15 adalah 3. Tuh, sama ya hasilnya 2/3 ini. Oke, bisa ya? Lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. 6 bagi negatif 4/3. Oke, ini soal nomor 3 sudah kusalin ya. 6 bagi negatif 4/3. Caranya, soal pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. 6-nya kita tulis biasa. Nah, negatif 4/3-nya ini harus kita cari kebalikannya, yaitu negatif 3/4. Gini. Oke, nah sekarang baru kita hitung. Tentukan dulu tandanya. Positif kali negatif.
jawabannya adalah negatif. Barulah 6 dikali 3/4. Gini deh. Oke, hasilnya sama dengan tandanya dulu negatif boleh, baru 6 dikali 3. 6 kali 3 adalah 18, kemudian per 4. Seperti ini. Negatif 18/4 mau disederhanakan boleh ya. Kalau disederhanakan negatifnya kita tulis dulu. Nah, 18 sama 4 ini bisa sama-sama dibagi 2 ya. Oke, 18 bagi 2 adalah 9, per 4 bagi 2 adalah 2. Ini aja ya, negatif 9/2. Itu jawaban untuk soal nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Negatif 5/6 bagi negatif 3. Oke, ini sudah aku salin soalnya ya. Negatif 5/6 bagi negatif 3. Kita lihat dulu tandanya. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Oke, sebentar. Sebelum ke tanda, kita mau merubah dulu soal pembagian ini menjadi perkalian kan ya. Caranya yang depan ini negatif 5/6 tetap ditulis. Nah, yang belakang kita cari kebalikannya. Kebalikan dari negatif 3 adalah negatif 1/3. Nah, barulah sekarang kita hitung. Tandanya dulu. Negatif kali negatif adalah positif. Terus 5/6 kali dengan 1/3. Gini. Oke, berarti hasil akhirnya sama dengan positif atas kali atas per bawah kali bawah. 5 kali 1 adalah 5, per 6 kali 3 adalah 18. Selesai ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah positif 5/18. Alhamdulillah, rampung ya halaman 45. Sekarang kita lanjut ke halaman 46. Oke, di halaman 46 ini ada operasi campuran, perkalian, dan pembagian. Q. Diskusi. Yuda menyelesaikan soal 24 bagi negatif 3 kali 2 seperti ditunjukkan di samping ini. Ini dia. Apakah menurutmu benar? Jelaskan alasanmu. Coba kita lihat ya. Benarkah 24 bagi negatif 3 kali 2 itu sama dengan 24 bagi negatif 6 sama dengan negatif 4. Nah, ini kalau Kak Sari lihat sekilas, negatif 6 ini menurut Yuda diperoleh dari negatif 3 kali 2. Iya kan, negatif 3 dikali 2 itu negatif 6. Tetapi apakah seperti ini benar? Nah, jawabannya adalah salah ya. Coba lihat dulu petunjuknya. Untuk menyelesaikan pernyataan matematika yang melibatkan perkalian dan juga pembagian, sebaiknya diubah dahulu menjadi bentuk perkalian saja. Maksudnya gimana? Pembagiannya di sini harus dirubah menjadi perkalian. Seperti tadi, kita cari kebalikannya dari negatif 3 ini. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal miliknya Yuda ini? Seperti ini, Dek. Nah, ini kan ya soalnya ya, 24 bagi negatif 3 kali 2. Tadi petunjuknya, soal pembagiannya ini kita rubah menjadi perkalian. Menjadi kayak gini, 24 kali. Nah, kalau pembagian dirubah menjadi perkalian, syaratnya negatif 3-nya ini harus kita cari kebalikannya. Kebalikan dari negatif 3 adalah negatif 1/3. Baru dikali 2. Nah, di sini kan soalnya sudah perkalian semua, baru boleh kita kerjakan. Sama dengan ini, 24 kali negatif 1/3 dulu ya. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Barulah 24-nya kita kalikan dengan 1/3. Nanti hasilnya berapa? Baru kita kalikan lagi dengan 2. Oke, sama dengan ini tandanya harus negatif. 24 dikali 1/3 itu gini. 24 kali 1 kan 24. 24/3. 24/3 itu seperti 24 bagi 3, yaitu 8. Jadi negatif 8. Baru kita kali dengan 2.
Negatif 8 dikali 2 itu kita tentukan dulu tandanya. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Barulah 8 dikali 2, yaitu 16. Nah, jawabannya harusnya negatif 16. Yuda tadi menjawabnya hasilnya adalah negatif 4, makanya salah. Untuk kalian yang mau ngecek, boleh menggunakan kalkulator dulu ini. Masukkan aja soalnya ya, 24 bagi negatif 3 kali 2. Nanti jawabannya pasti bukan negatif 4, melainkan negatif 16. Oke? Oke. Nah, sekarang ada contoh 5 di bawahnya sini. Kita baca dulu. 4 bagi negatif 6/7 kali negatif 9. Caranya pembagiannya ini dirubah menjadi perkalian 4 kali. Nah, negatif 6/7-nya dicari kebalikannya, yaitu negatif 7/6. Baru dikali negatif 9. Setelah itu menentukan tanda. 4 ini positif dikali negatif. Positif kali negatif adalah pasti negatif. Nah, negatif dikali lagi dengan negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Barulah semua angkanya ini dikalikan. 4 kali 7/6 kali 9. Hasilnya adalah positif 42. Boleh ditulis 42 saja. Gitu. Oke, ini petunjuknya. Ubah pembagian menjadi bentuk perkalian. Gitu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya ada soal di bawahnya, ini kita kerjakan ya. Ini dia soal 7, hitunglah. Ada 4 soal yang harus kita selesaikan di sini. Langsung saja soal yang pertama, negatif 7 bagi 2 kali negatif 4. Ini dia, sudah kusalin soalnya ya. Negatif 7 bagi 2 kali negatif 4. Nah, di sini soal pembagiannya akan kita rubah menjadi perkalian. Caranya, negatif 7-nya tulis dulu, tanda bagi kita ganti menjadi kali. Syaratnya, 2-nya ini kita carikan kebalikannya. Kebalikan dari 2 adalah 1/2. Kemudian dikali lagi dengan negatif 4. Oke, untuk mengerjakan kita tentukan dulu tandanya. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Dikali lagi negatif. Negatif dikali negatif adalah positif. Barulah bilangannya kita tulis 7 kali 1/2 kali 4. Nah, gini, sama dengan, ini nanti tandanya harus positif ya. Tanda positif nanti boleh tidak usah ditulis. Jadi langsung aja, 7 kali 1 kali 4 terus per 2. Atau kalau mau dicoret dulu boleh ini, 4 dibagi 2 adalah 2. Tersisa 7 kali 1 ya 7, dikali 2 14 gitu. Jadi jawabannya adalah 14 atau positif 14. Ya deh ya. Lanjut ke soal berikutnya. 2. 20 kali negatif 5 bagi negatif 1/3. Ini udah kusalin ya, nomor 2, 20 kali negatif 5 bagi negatif 1/3. Yang akan kita rubah adalah soal pembagian ini menjadi perkalian. Yang sebelah sini tulis aja dulu ya, 20 kali negatif 5. Nah, ini tanda baginya kita rubah menjadi kali. Syaratnya negatif 1/3 ini kita cari kebalikannya. Kebalikan dari negatif 1/3 adalah negatif 3. Oke, sesudah itu kita kerjakan dengan menentukan tandanya dulu. Positif kali negatif adalah negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Jadi nanti di sini tandanya positif. Tanda positif tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Langsung aja 20 kali 5 kali 3. Sama dengan berapa? 20 kali 5 itu 100 ya. 100 kali 3, 300. Benar nggak? Atau boleh seperti ini. 5 kali 3, 15. 15 kali 20, 300 juga. Kan kalau perkalian itu berlaku sifat komutatif. Yang mana dulu aja dikalikan hasilnya akan tetap sama ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah 300. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. 6 bagi negatif 2/3 kali negatif 5/9.
Oke, ini ya soalnya nomor 3, 6 bagi negatif 2/3 kali negatif 5/9. Langsung saja, yang pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. 6-nya ditulis, tanda baginya kita ganti menjadi kali. Syaratnya, negatif 2/3-nya kita cari kebalikannya, yaitu negatif 3/2. Barulah dikali lagi dengan negatif 5/9. Sekarang kita tentukan tandanya. Positif kali negatif adalah negatif, negatif kali negatif adalah positif. Jadi ini nanti jawabannya positif ya, nggak ditulis nggak apa-apa. Langsung aja untuk bilangannya. 6 kali 3/2 kali 5/9. Sama dengan, ini boleh dihitung satu persatu seperti ini ya. 6 dikali 3. 6 kali 3 adalah 18. Kan? Terus 18/2. 18/2 itu seperti 18 dibagi 2. Berapa? 9. Jadi yang ini hasilnya adalah 9. Terus 9 dikali 5/9. Nah, ini kan ada angka yang sama. Ada angka yang sama boleh dicoret aja. Asalkan dia angkanya atas dan bawah. Tersisalah hanya angka 5 di sini. Selesai. Jadi 6 dikali 3/2 kali 5/9 jawabannya adalah 5. Simple ya. Dan tandanya positif. Kalau tanda positif itu nggak ditulis nggak apa-apa. Ini dia untuk soal nomor 3. Nah, terakhir soal nomor 4, 2/3 bagi negatif 3/8 bagi 4. Oke, ini sudah kucatat ya soal nomor 4. 2/3 bagi negatif 3/8 bagi 4. Karena di sini soalnya pembagian semua, berarti kita rubah menjadi perkalian semua. Caranya 2/3-nya tulis dulu, terus tanda baginya dirubah menjadi kali. Nah, kita carikan kebalikan dari negatif 3/8. Kebalikannya adalah negatif 8/3. Kemudian ini juga dirubah menjadi kali. Nah, 4-nya kita carikan kebalikannya. Kebalikan dari 4 adalah 1/4. Gitu deh. Baru kita hitung. Tentukan dulu untuk tandanya. Positif kali negatif adalah negatif. Negatif kali positif adalah tetap negatif. Jadi nanti hasilnya harus negatif. Kemudian baru kita hitung ya bilangannya. 2/3 kali 8/3 kali 1/4. Seperti ini. Nah, sama dengan negatif. Kita hitung ya. Ini ada yang bisa dicoret nggak ya? Ada. Ini deh, 8 sama 4. 8 dibagi 4 adalah 2. Ditulisnya di dekat angka 8 karena angka 8 yang lebih besar. Kemudian ada lagi nggak yang bisa dicoret? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas, 2 kali 2, 4. Kali 1, ya tetap 4. Yang bawah sekarang 3 kali 3, 9. Dah selesai ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4 adalah negatif 4/9. Oke, berarti soal 7 ya, 4 soal yang di sini yang disuruh menghitung sudah selesai kita hitung. Di bawahnya lagi tidak ada soal lainnya, hanya ada disuruh mencermati. Yang ini nih. Nah, ini bisa kalian baca sendiri, dipahami. Coba ya, nanti mana yang mau ditanyakan ke Kak Sari, boleh tanyakan aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Atau kalau yang mau bertanyanya di dalam grup juga boleh ya. Bagi kalian yang belum bergabung ke dalam grup masih bisa. Cara gabungnya chat aja ke nomor 081 456 10 9870. Grupnya ini nanti ada dua macam, ada grup yang gratis dan ada grup yang berbayar. Nanti kalian pilih sendiri mau digabungkan ke dalam grup yang mana ya. Yang penting chat dulu aja ke nomor Kak Sari di sini. Udah. Nah, sekarang Kak Sari mau pamit ya. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.